Kemudian di sini saya akan membahas di materi yang kelima, yaitu pembahasan terakhir dengan topik pembahasannya. Yang pertama ada pengenalan requirement engineering, yang kedua jenis-jenis requirement, yang ketiga proses pengumpulan requirement. Yang pertama ada requirement engineering. Dalam rekayasa perangkat lunak, aktivitas identifikasi, membuat dokumentasi, dan mengelola kebutuhan requirement dikenal dengan istilah requirement engineering. Requirement engineering ini berada pada tahap modeling, dilakukan pada awal-awal tahap tersebut sebelum membuat rancangan software. Kemudian ada software requirement specification, yaitu merupakan sebuah dokumen yang menjadi luaran dari requirement engineering. Yang harus kita lakukan, yang pertama ada identifikasi stakeholders, yang kedua itu mengenali berbagai sudut pandang. Stakeholders biasanya beragam dan mempunyai sudut pandang masing-masing. Kemudian bekerja secara kolaborasi, dapat kesepakatan bersama untuk setiap requirement yang ada. Yang keempat yaitu bertanya, hindari asumsi atau pendapat personal, bertanyalah dengan orang yang memang tepat untuk menjawabnya. Yang kelima ada non-fungsional requirement, identifikasi kebutuhan yang tidak terkait fungsionalitas software namun perannya penting. Kemudian ada traceability atau ketelusuran, yaitu dapat dilacak dan diketahui hubungan antara produk yang dihasilkan dengan requirement yang berkaitan. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Apa saja layanan yang diberikan oleh software, respon yang diberikan oleh software terhadap input user, dan bagaimana perilaku sistem terkait suatu kondisi tertentu. Kemudian non-fungsional requirement yaitu batasan atau kriteria suatu layanan yang bisa diberikan oleh software. Biasanya disebut juga dengan quality attributes dari sebuah software. Realitanya, perbedaan antara fungsional dan non-fungsional requirement ini tidak terlihat jelas seperti definisi yang ada. Kemudian yang kedua yaitu pembahasannya tentang fungsional requirement. Ini berkaitan dengan apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem, fungsi apa saja di dalam sistem yang dapat dijalankan oleh pengguna. Contoh dari fungsional requirement dalam sistem akademik perguruan tinggi, yang pertama yaitu sistem memungkinkan untuk mengelola data mahasiswa, termasuk menambahkan, melihat, dan menghapus data tersebut. Yang kedua, sistem dapat menampilkan informasi indeks prestasi mahasiswa pada tiap semester. Yang ketiga, sistem memungkinkan mahasiswa untuk mengisi rencana studi. Kemudian ada non-fungsional requirement, yaitu contohnya yang pertama, sistem harus sudah menampilkan halaman secara penuh dalam waktu kurang dari 10 detik. Yang kedua, sistem harus menyediakan ruang penyimpanan 10 GB untuk data KRS mahasiswa. Yang ketiga, fungsi untuk mencari data mahasiswa harus dapat diakses kurang dari 3 klik mouse. Kemudian ada collaborative requirement gathering. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah, solusinya, dan membuat kebutuhan requirement yang terkait dengan solusi tersebut. Praktik terbaik untuk melakukan collaborative requirement gathering antara lain adalah sebagai berikut. Lakukan pertemuan atau meeting baik secara tatap muka ataupun virtual, atau yang dihadiri oleh tim pengembang dan stakeholders. Kemudian ada agenda yang digunakan, sebaiknya cukup formal untuk menjelaskan poin-poin penting, namun tidak terlalu kaku dalam menyampaikan ide. Yang ketiga, terdapat fasilitator untuk memandu jalannya meeting. Yang keempat, sepakati untuk penggunaan tools atau alat bantu penunjang meeting. Kemudian ada quality vacation deployment, merupakan sebuah teknik manajemen kualitas untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi kebutuhan teknikal software. Kemudian proses QFD menghasilkan apa yang disebut sebagai expected requirements, yaitu kebutuhan yang mendasar yang diperlukan bahkan jika seadanya
seandainya klien tidak menyebutkan secara eksplisit. Selain itu juga, QFD bisa menghasilkan exceeding requirement, yaitu kebutuhan yang jika berhasil dipenuhi maka akan melebihi ekspektasi customer. Kemudian ada skenario penggunaan. Tidak mudah untuk berpindah dari requirement ke aktivitas yang lebih teknikal tanpa memahami bagaimana fungsi dan fitur suatu software akan digunakan nantinya. Membuat skenario penggunaan akan memudahkan kita untuk memahami bagaimana suatu fungsi dan fitur digunakan. Teknik untuk membuat skenario penggunaan banyak digunakan adalah membuat use case. Kemudian membuat use case. Secara sederhana, use case menjelaskan siapa saja aktor di dalam sistem dan apa saja yang bisa mereka lakukan di dalam sistem tersebut. Kemudian ada work produk atau hasil atau produk kerja. Untuk kebanyakan perangkat lunak, work produk yang dihasilkan dari requirement engineering mencakup yang pertama yaitu pernyataan kebutuhan dan kelayakan, yang kedua pernyataan lingkup dan batasan dari sistem atau produk, yang ketiga daftar customer, pengguna, dan stakeholders lain yang terlibat dalam proses pengumpulan kebutuhan, yang keempat deskripsi tentang technical environment untuk sistem, yang kelima daftar requirement lebih baik jika dikelompokkan berdasarkan fungsi dan batasan domain yang berlaku, yang keenam skenario penggunaan yang menggambarkan bagaimana sistem digunakan, yang ketujuh prototipe sistem yang mempertegas requirement. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu ada negosiasi requirement. Negosiasi ini diperlukan terutama untuk memastikan jika suatu requirement sulit untuk terpenuhi dalam waktu dan biaya yang tersedia untuk proyek. Langkah-langkah negosiasi menurut Boehm. Yang pertama, identifikasi stakeholders kunci untuk setiap sistem dan subsistem. Yang kedua, tentukan win condition dari stakeholders. Yang ketiga, negosiasikan win condition dari stakeholder sehingga menjadi kondisi win-win condition untuk semua pihak termasuk tim pengembang software. Sekian dari seluruh pembahasan dari materi pertama hingga kelima. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.